Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pencinta otomotif. Jadi pada video kita kali ini kami akan coba menjelaskan bagaimana cara kerja kopling mekanis. Beberapa bulan yang lalu kami pernah memposting tentang penjelasan kopling pada sepeda motor, utamanya itu pada motor tipe bebek ya, atau istilah lainnya motor yang menggunakan double kopling. Jadi ada kopling otomatisnya, lalu ada kopling mekanisnya juga. Nah, kami juga berencana memang membuat penjelasan khusus bagian kopling mekanis saja, yaitu di tipe motor sport. Nah, jadi kali ini kita menggunakan medianya itu motor tipe Satria FU. Bukan berarti ini bukan motor sport ya, ini memang bebek sport, tetapi untuk basis mesin itu mirip ataupun sama dengan tipe sport kebanyakan ya. Contoh mungkin Tiger, Fiction ataupun Scorpio ya, atau GSX juga kurang lebih sama. Jadi kita gunakan saja medianya ini. Nanti kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya mekanisme, cara kerja ataupun pergerakan di bagian koplingnya ini. Kita akan buka dulu di sini ya bagian bak koplingnya ya. Kita akan lihat apa saja bagian-bagian yang ada di dalam sini. Oke, sudah kita buka bak koplingnya ya. Nah, jadi mungkin saya kenalkan dulu bagian-bagiannya sedikit. Ini baknya, lalu bagian yang kita lihat tadi yang bergerak pas kita menekan kopling, yaitu yang ini, ya. Ini stopnya, ya, as stopnya. Ini akan terhubung ke bagian dalam, seperti yang kita lihat ini, ya, semacam ada gigi ataupun sumbu begitu ya. Kalau ini digerakkan, maka di dalam itu ada gerigi yang akan bergerak juga. Nah, ini gigi hubungannya ke bagian yang mana gitu. Oke, saya akan lihatkan di sisi sebelah sini. Ini kita angkat aja. Seperti ini, bisa dicabut. Nah, gerigi ini akan berhubungan ke bagian yang di sini. Oke, seperti ini. Ya, ini bisa digerakkan. Nah, ini kan ada gerigi nih. Jadi nanti ini akan jadi seperti ini ya. Tapi posisinya arahnya di sini. Nggak bisa sembarangan ya. Harus sesuai dengan arah ini, ke belakang pada tipe motor yang ini. Oke, jadi pada saat kita menekan ataupun menarik handle kopling, yang terjadi itu adalah ini tuas akan bergerak ke depan, atau sumbu ini jadinya memutar sedikit ke arah depan seperti ini, ke arah kanan. Lalu yang bagian bawah sini akan ketarik ke arah luar, ya, ke arah luar. Nah, lalu bagian di dalam situ apa yang terjadi reaksinya? Kita akan jelaskan sesaat lagi. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mungkin perlu kita lihat dulu pada saat mesin dinyalakan itu pergerakan di bagian dalam sini seperti apa. Ya, saya akan coba nyalakan mesinnya. Namun ini sebenarnya bukan berarti diizinkan ya melakukan ini, karena pada saat olinya keluar seperti ini, kita menyalakan mesin, tentu berbahaya bagi komponen yang di dalam. Cuman karena tujuannya ini adalah untuk edukasi, ya kita lakukan dengan hati-hati, dengan waktu yang tidak terlalu lama ya pastinya. Baik, saya jelaskan sedikit. Ini adalah sumbu dari poros engkol atau sumbu kuras. Jadi ketika mesin kita nyalakan, kurasnya tentu akan berputar, ya, melakukan siklus mesin, siklus kerja mesin. Lalu karena di sini ada gigi yang dipasangkan atau dimatikan di sini ya. Pada saat mesin itu dinyalakan, ini akan berputar, langsung diteruskan ke gigi yang di sebelahnya. Ya, kita sebut ini gigi penggerak primer ya. Di sini gigi penggerak sekunder. Nah, jadi bahasanya ini mungkin beda-beda di masing-masing pabrikan, tapi untuk memudahkannya saya bilang aja ini gigi poros engkol ya, lalu akan menggerakkan gigi rumah kopling. Nah, seperti ini. Jadi saat mesin dinyalakan, ini langsung berhubungan dan putarannya langsung terjadi ya, tersambung.
Nah, bedanya kalau kita coba ingat-ingat bagian motor yang tipe bebek kemarin yang 2 kopling, kalau di tipe itu giginya itu bukan langsung berputar, melainkan dia akan terhubung dulu ke bagian kopling otomatisnya. Ketika mesin berputar pelan, itu belum bergerak giginya. Ketika mesin mulai digas lebih tinggi, putaran kurasnya bertambah cepat, lalu terjadi gaya sentrifugal di bagian kampas kopling otomatis mulai mengembang dan mangkoknya ikut berputar, baru giginya ini ikut bergerak. Selanjutnya diteruskan ke bagian kopling mekanis di belakangnya. Nah, di tipe sport ini ternyata jalurnya langsung ya, tidak terlalu banyak urutan-urutan lainnya. Jadi hanya antara gigi penggerak lalu langsung ke gigi yang digerakkan. Nah, jadi untuk perpindahan gerakannya kita udah sampaikan. Lalu yang kita perlu jelaskan lagi, sebenarnya cara dia itu bisa memutuskan dan menghubungkan gerakan itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita ingat-ingat lagi ya pembahasan kita yang kemarin, sebenarnya kurang lebih sama. Hanya saja perbedaannya itu adalah di tipe sport ini, si bagian kopling mekanis ini akan berfungsi ataupun bereaksi hanya ketika kita menarik tuas kopling. Sementara di tipe yang otomatis kemarin, si kopling mekanis ini bergerak ketika kita menekan tuas snelling ataupun memasukkan giginya. Nah, untuk lebih mudahnya saya akan buka aja di sini ya, biar kita lihat juga bagian-bagian dalam yang terdapat di bagian rumah kopling ini. Ya, ini kita bisa sebut namanya center close luar. Ada juga yang menyebut ini plat tekan. Nah, tapi kalau kami biasanya menjelaskan ini adalah center close bagian luar. Kalau ada bagian luar tentu ada pasangannya bagian dalam. Oke, kita lihat dulu bagian yang lain. Di sini ada kayak gerigi yang tadi kita jelaskan. Ya. Nah, ini strutnya. Jadi strut ini ketika dia ditarik, tentu efeknya adalah ini akan tertarik keluar, ya. Karena ini memang posisinya bentuknya seperti ini, lebar ya. Nah, kemudian ada tambahan di sini semacam bearing tipis yang membantu nanti memudahkan ataupun melancarkan putaran, walaupun ketika center close ini ditarik keluar, jadi tidak terjadi gesekan yang berlebihan. Jadi fungsi bearing ini untuk meringankan gesekannya. Oke, kalau ini kita tidak pasang, tentu yang terjadi gesekan tinggi antara strut ini dengan tapak yang di sini. Nah, tentu ini akan jadi kemakan ataupun mengalami keausan. Ya, saya akan coba tunjukkan juga dengan cara seperti ini. Strutnya saya pasang di sini ya, di sini. Kita masukkan. Nah, lalu kalau kita menggerakkan tuas kopling, yang terjadi itu jadinya seperti ini. Oke, nah sekarang saya pasangkan bagian center close-nya. Kita paskan ulirnya, geriginya kita paskan. Ya. Nah, ketika kopling digerakkan, yang terjadi itu seperti ini. Jadi center close-nya menjadi tertarik keluar sehingga antara kampas dengan plat jadi ada celahnya atau ada ruangannya, sehingga putus hubungan dari depan ke belakang itu jadinya terputus. Selanjutnya kita akan lihat ini kampas kopling dan di sampingnya tentu ada plat kopling. Nah, saya akan langsung buka aja di bagian baut yang besar ini ya. Oke, sudah dibuka murnya. Kalau hanya untuk mengganti kampas kopling, sebenarnya kita nggak perlu buka mur ini ya, langsung dikeluarkan saja kampasnya bisa. Ya, tapi karena saya mau menjelaskan ke bagian dalamnya juga, saya langsung lepas ke murnya ya, supaya bisa dilihat center close dalam dan juga rumah koplingnya. Tarik. Oke. Oh ya, ini juga diperhatikan ada sebuah ring. Nah, untuk susunannya kita sudah pernah bahas. Kampas kopling di bagian paling pinggir ya, di paling atas dan paling bawah, lalu diantaranya itu pasti ada plat koplingnya. Ya,
Jadi ini selang-seling. Kalau di sini ada 5 lembar kampas kopling, maka platnya itu pasti 4. Oke. Saya keluarkan dulu. Oke, sudah. Ini kampas kopling dan ini plat koplingnya. Baik. Kemudian ini center close dalam, ya. Jadi ini pasangannya ini. Seperti ini, ya. Lalu selanjutnya ini rumah koplingnya. Nah, ini kita bisa keluarkan juga. Ya. Lalu di sini ada bos. Ini nggak usah kita ganggu, nggak apa-apa. Ya. Di belakang ada per seperti yang kita lihat ini yang berfungsi untuk peredam, ya, peredam ataupun untuk melembutkan perpindahan tenaganya dari poros engkol tadi menuju ke rumah kopling. Ya, di sini ada peredam. Nah, ini sudah saya lepas. Saya akan tunjukkan sekali lagi biar urutannya juga makin paham. Ini adalah gigi poros engkol. Ya, kalau mesin kita nyalakan maka ini akan bergerak kurang lebih sama seperti tadi. Oke, seperti itu. Yang di bawah ini adalah gigi pompa oli, ya, yang berfungsi untuk mendorong ataupun mengedarkan oli di bagian-bagian mesin. Nah, tadi kita udah lihat pergerakan di bagian gigi poros engkolnya, yang mana gerakan ini akan diteruskan ke sini. Oke, terlebih dahulu kita ingat-ingat dulu pelajaran di video yang sebelumnya. Intinya kopling itu berfungsi untuk memutus atau menghubungkan putaran. Nah, jadi putaran dari kuras atau poros engkol akan diteruskan ke bagian transmisi di dalam. Jadi jalurnya itu udah jelas dari sini menuju ke sini lalu diteruskan ke dalam. Nah, prosesnya itu seperti apa? Ketika ini saya pasang seperti ini, ya. Lalu kalau kita nyalakan mesin, tentu ini akan menggerakkan gigi ini, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau ini bergerak, tentu komponen di dalamnya juga akan ikut bergerak. Oke, seperti itu. Nah, sementara nggak mungkin dong begitu mesin dinyalakan, putaran ini langsung meneruskan gerakan ke dalam, lalu ketika kita masukkan gigi, itu motornya langsung loncat. Tentunya jadi susah, ya, untuk dikendarai motornya. Tentu dibutuhkan adanya perantara ataupun bagian tertentu yang membantu memudahkan gerakan awal. Nah, jadi kita akan fokus ke bagian tersebut. Oke, jadi ini kampas kopling, ya. Kita ulang lagi, ya, pelajaran lama kita. Ini kampas kopling terhubung ke bagian rumah koplingnya. Oke, jadi kalau ini berputar, rumah kopling berputar, maka kampas akan ikut berputar. Ikut berputar. Oke, seperti itu. Lalu bagian yang berikutnya adalah plat kopling. Ya, plat kopling ini terhubungnya ke bagian center close. Oke, terhubungnya ke bagian center close. Jadi kalau center close ini berputar, maka plat ini juga akan ikut berputar. Oke, seperti itu. Jadi kebalikannya kalau kita bilang, kalau ini mangkok berputar, kampasnya akan berputar, lalu mangkok ini akan menggerakkan kampasnya yang diteruskan ke plat ini. Lalu plat ini akan menggerakkan juga center close-nya. Nah, kalau dalam posisi tersambung, begitu mangkok ini berputar, ya, rumah koplingnya ini berputar, maka putarannya akan langsung disambungkan ke bagian center close, lalu akan langsung diteruskan juga ke bagian sumbu transmisi yang kita lihat ini. Oke. Nah, oke, saya copot dulu yang ini. Nah, ini center close, terpasangnya nanti seperti ini, ya, seperti ini. Jadi kalau ini nggak bergerak, maka sumbu ini pun nggak akan berputar. Oke, seperti itu. Tapi kalau ini bergerak tanpa menyambungkan gerakannya ke sini, ini juga tidak akan bisa digerakkan. Oke. Jadi artinya adalah kalau ini bergerak, diteruskan ke sini, maka ini baru bisa meneruskan ke sumbunya. Nah, kita akan coba lihat seperti apa contoh mekanisme pergerakannya. Ini saya pasangkan dulu. Ini kita rakit lagi.
Ini sudah kita kembalikan ya, kita pasang dulu. Nantinya yang akan terjadi itu gerakannya seperti ini. Center close dalam sudah terpasang, rumah close-nya juga sudah terpasang, dan juga kampas dan plat juga sudah terpasang dengan berurutan. Nah, nanti kita akan coba tunjukkan pergerakannya, tapi sedikit kita rubah untuk penggeraknya. Nah, saya taruh dulu ya seperti ini. Ketika ini dipasangkan ataupun terkunci ya, ada pernya seperti ini, pasang, maka ini sambungannya dalam status terikat ataupun nempel. Jadi putaran dari sini akan diteruskan ke sini, diteruskan ke kampas kopling, diteruskan ke plat kopling, lalu diteruskan ke center close-nya. Center close akan meneruskan ke sumbu transmisi sehingga transmisinya bergerak. Maka ketika giginya dimasukkan atau dioper, maka putaran di bagian sumbu gigi tarik akan terjadi. Nah, sekarang pada saat kita melakukan pengoplingan, bagian yang bergerak itu adalah center close bagian luarnya. Nah, seperti apa gerakannya saya akan tunjukkan, tetapi agak sedikit dirubah. Tadi yang aslinya ini saya mau ganti penggeraknya itu dengan baut ya, dengan baut supaya mudah saya melakukan penarikan bagian center close ini. Nah, jadi ini saya tukar dengan baut dulu sementara. Cuman bagian bearing di dalam itu tetap dipasang ya, supaya tidak bergesekan dengan kuat ke bagian center close luarnya. Nah, ini kita kembalikan juga, tapi mungkin tidak saya kunci dengan kuat ya, karena ini pernya lumayan keras, nggak sanggup kita tarik ini. Ya, untuk bagian baut ini saya tidak kunci terlalu kuat, karena kalau semakin kuat dimasukkan, ya artinya semakin dalam tekanannya, ini pernya makin keras. Jadi saya kurangi aja tekanannya, tapi dalam kondisi normal itu nggak mungkin dilakukan. Kalau memang ini untuk digunakan normal, ini harus dikunci dengan sampai mentok ya, sampai maksimal. Jadi saya gunakan bantuan alat ini ya, plat yang lumayan tebal, yang saya gunakan nanti untuk mengungkit ya, menarik keluar lempengan ini ya, menarik keluar lempengan ini. Nah, jadi saya pasangkan seperti ini alat bantunya. Sebenarnya ini mekanismenya sama aja dengan kondisi ketika kopling ditarik, ini menarik keluar, lalu center close bagian luar ini menjadi ketarik keluar, sehingga antara kampas dengan plat itu merenggang. Nah, kalau itu terjadi, tentunya putaran dari rumah kopling tidak akan tersampaikan ke bagian center close. Jadi ini akan saya lakukan seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, gerakannya seperti ini. Oke, ini posisi sekarang udah kita pasang. Intinya ini kita harus lakukan dengan hati-hati ya. Saya nggak bermaksud mengajarkan melakukan ini di bengkel. Hanya saja karena ini bertujuan untuk memberi informasi, jadi kami lakukan juga dengan hati-hati. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, ini sudah saya pasang, saya sudah pastikan ini bautnya juga sudah terpasang dengan baik, juga tidak ada kemungkinan beradunya antara center close ini dengan plat ini ya. Jadi ini akan saya nyalakan, lalu kita akan lihat bagaimana bentuk pergerakannya. Oke, bismillah. Nah, dalam posisi tadi yang kita lihat, ketika mesin dinyalakan, kopling belum kita tarik ataupun dalam posisi lepas, yang terjadi di bagian sini itu adalah antara center close luar dengan center close dalam itu merapat karena ditekan ataupun ditarik oleh per yang kita lihat tadi. Ada 5 per di sini. Jadi hubungan antara kampas dengan plat itu terjadi sambungan yang kuat ataupun nempel dengan keras. Jadinya putaran dari rumah kopling akan diteruskan ke bagian center close. Ya, berikutnya saya akan tunjukkan kondisi kita akan tekan kopling atau saat kopling kita pencet. Nah, kalau kita samakan dengan posisi di sini, nanti saya akan tarik seperti ini. Ya. Nah,
Kita bisa lihat center close bagian luar akan ketarik keluar, sehingga nantinya kampas kopling dengan plat kopling itu jadinya misah. Nah, artinya lagi putaran dari rumah kopling tidak akan diteruskan ke center close, sehingga juga tidak akan diteruskan ke sumbu transmisi. Kita lihat bentuk contohnya. Nah, tadi udah kita lihat ya seperti apa bentuk pergerakannya. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan, ketika kita tarik kopling, putarannya terputus atau terpisah, maka dorongannya tidak akan terjadi. Tapi kalau koplingnya kita lepas, ini menjadi nempel kembali, maka antara kampas dengan plat itu jadi nyatu, dan juga putaran dari rumah kopling ke center close itu terjadi, lalu akan diteruskan ke bagian sumbu transmisi. Nah, sudah kita lihat ya seperti apa contoh pergerakannya tadi. Intinya kopling ini akan melakukan tugasnya, yaitu menyambungkan atau memutuskan putaran. Nah, dengan cara apa? Dengan cara antara center close bagian dalam dan center close bagian luar itu akan dipisahkan atau dirapatkan. Nah, kalau mekanisme bentuknya itu sistem tarik seperti ini, ya bisa saja. Atau metodenya main dorong bagian dalam keluar atau luar ke dalam, itu bisa saja. Ya, mungkin contoh di motor Scorpio atau Vixian ya, posisinya itu dari dalam didorong keluar, jadi nggak tarik seperti ini, melainkan ada tuas atau subtut yang mendorong keluar. Nah, kebetulan kita nggak punya contohnya, mungkin bisa lihat aja di gambar di atas. Jadi ini bisa kedorong keluar, bisa juga bagian dalam yang didorong lebih ke dalam lagi. Intinya nanti akan terjadi perenggangan, sehingga ada spasi antara kampas dengan plat, lalu putarannya menjadi terpisah. Nah, itu posisinya kopling memutuskan. Tapi ketika dilepas, ini akan tersambung kembali, putarannya akan diteruskan. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya. Oke, saya kembalikan ini ke posisi yang semula. Pas pemasangan center close ini juga harus diperhatikan ya. Terkadang ada tanda topnya seperti ini, di bagian dalam juga ada. Kalau tidak sesuai, ini kadang-kala nggak bisa rapat. Jadi kita harus pastikan ini posisinya cocok dan juga rapat. Oke, sudah kita pasang kembali. Ini kan kita tutupkan. Nah, tolong diperhatikan ini posisi geriginya ini jangan sampai salah arah ya. Ini memang harus ke belakang karena nanti akan tersambung dengan tuas yang di sini. Kita tutup dulu baknya. Ya, harus dipastikan kalau ini tersambung dengan gigi yang di dalam. Kalau ini nggak bisa didorong, berarti ini nggak pas di bagian dalamnya. Oke. Ya.
Nah, demikianlah penjelasan kita untuk bagian kopling mekanis pada motor tipe sport. Ya, mudah-mudahan dengan menonton video ini bisa menambahkan pemahaman ataupun informasi bagi rekan-rekan mekanik pemula dan juga mungkin ya rekan-rekan yang ingin mempelajarinya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.